Usai transfernya Januari lalu kandas, Castileo dibekukan dari skuad Milan. Masa depan Castileo terus menjadi subjek spekulasi, mengingat sang pemain sepertinya telah dibekukan sepenuhnya oleh Pioli dengan tak lagi memainkannya dalam pertandingan Rossoneri. Calcio Mercato menyorot bagaimana sang manajer menunjukkan dengan sangat jelas bahwa dia tidak menganggap pemain asal Spanyol tersebut sebagai sumber daya yang layak digunakan sejauh tahun 2022 lantaran ia tak lagi dimainkan selama 1 menit pun sejak 19 Desember ketika ia masuk. Terlepas dari absennya Ante Rebic, kondisi buruk Brahim Diaz dan performa naik turun Junior Mesias dan Alexis Saelemaekers, mantan bintang Villarreal tersebut tidak dapat menemukan waktu bermain dan pada bulan Januari begitu santer dikaitkan dengan isu transfer yang akhirnya tidak pernah terwujud. Pada awalnya, kembali ke Spanyol tampaknya menjadi jalan yang paling memungkinkan. Dengan Espanyol dan terutama Valencia bergerak mengambil langkah, dan dalam beberapa jam terakhir Mercato adalah Sampdoria yang berupaya merekrutnya. Tapi dia memutuskan untuk menolak pinangan tersebut lantaran tak yakin reuni dengan Marco Giampaolo. Alhasil, transfer pun ditunda karena kontraknya berakhir pada Juni 2023 dan musim panas mendatang manajer Milan akan mencari peluang baru bagi Castileo untuk menemukan klub yang dapat memberinya lebih banyak waktu bermain. Luciano Spalletti sebut AC Milan terlalu berisik setelah merasa Napoli dirugikan wasit. Pelatih Napoli, Luciano Spalletti menyindir AC Milan setelah timnya tak dapat hadiah penalti ketika kedua tim bertemu pada pekan ke-28 Liga Italia pada Senin dini hari. Dalam pertandingan di Stadion Diego Armando Maradona, Naples itu, Napoli harus mengakui keunggulan AC Milan, Partenope kalah dengan skor tipis 0-1. Dikutip dari Football Italia, Luciano Spalletti menjelaskan Napoli tidak mendapatkan penalti karena mereka tidak membuat kebisingan seperti yang dilakukan oleh AC Milan. Yang Milan bukanlah penalti. Tapi satu untuk Napoli sudah jelas, masalahnya kami tidak membuat kebisingan sementara Milan melakukannya. Jelas Spalletti soal faktor Osimhen yang dilanggar Fikayo Tomori di kotak terlarang. Meski begitu, Spalletti mengatakan permainan dari Napoli meningkat dengan penampilan yang mereka tampilkan ketika berhadapan dengan Milan. Namun, pelatih asal Italia itu menambahkan Napoli tidak bisa mengendalikan tekanan yang mereka terima. Sudah hampir dipastikan mustahil untuk memenangkan pertandingan. Mantan pelatih AS Roma dan Inter itu mengatakan dirinya memastikan sudah menyiapkan rencana latihan dan ia akan hadir setelah kekalahan ini. Jika Anda bermain di puncak klasemen dengan apa yang kami lakukan malam ini, lalu ini ada peningkatan. Jika Anda tidak bisa mengatasi tekanan, lalu itu menjadi mustahil untuk menang, terang Spalletti. Saya bisa memastikan saya akan berada di sini besok pagi hari Senin dengan rencana latihan yang sudah siap. Jika kamu berpikir saya tidak akan kembali bekerja besok, kamu salah, sambungnya. Pada pertandingan tersebut, Napoli harus mengakui keunggulan AC Milan dengan skor tipis 0-1 setelah Oliver Giroud mencetak gol satu-satunya pada menit ke-49. Kekalahan ini membuat Napoli harus turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan torehan 57 poin dari 28 laga, sedangkan AC Milan menduduki posisi puncak dengan raihan 60 poin. Demikian antara. Babak belur di laga Napoli versus Milan, ini kata Oliver Giroud. Striker AC Milan Oliver Giroud mengatakan engkelnya bermasalah dan kakinya butuh jahitan usai berduel lawan Napoli. Giroud memimpin lini serang Milan bertandang ke markas Napoli pekan ke-28 Serie A. Pada hari Senin dini hari, ia harus berduel melawan Kalidou Koulibaly dan Amir Rahmani. Giroud cukup merepotkan pertahanan Napoli. Pada akhirnya ia bisa mencetak gol di laga tersebut pada menit ke-49. Giroud menjebol gawang Napoli memanfaatkan bola sepakan David Calabria. Gol itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan tersebut. Sayangnya, Oliver Giroud tak bisa bermain penuh di laga tersebut. Pada menit ke-68, ia ditarik keluar dan digantikan oleh Ante Rebic. Usai pertandingan, ia terlihat berusaha ikut merayakan kemenangan Milan bersama rekan-rekannya. Tapi ia tampak kesulitan berjalan dan sebelumnya kakinya sempat terlihat mengalami luka. Giroud mengaku dirinya memang mengalami cedera. Namun ia merasa senang karena bisa membawa Milan memetik kemenangan. Saya merasakan pergelangan kaki saya berputar di babak kedua. Tapi di babak pertama saya mengalami luka itu. Saya perlu jahitan, saya pikir, tapi tidak apa-apa. Saya senang untuk gol itu dan untuk para penggemar, serunya kepada Dance via Football Italia. Di laga lawan Napoli tersebut, ada satu nama yang akhirnya bermain setelah sekian lama absen, ia adalah Zlatan Ibrahimovic. Striker 40 tahun tersebut dimasukkan sebagai pemain pengganti dalam menit ke-90. Oliver Giroud lantas ditanya dengan pemulihannya Ibrahimovic, siapa yang nanti akan bermain di lini serang Milan? Saya tidak ingin memikirkan hal-hal lain, jawab Giroud. Pekerjaan saya di sini juga menjadi kakak bagi para pemain muda.
Kami memiliki banyak kualitas tapi perlu berbicara lebih banyak, jadi saya tahu pentingnya berkomunikasi di lapangan dan mencoba untuk mendorongnya, seru Giroud. Peringatan Giroud untuk AC Milan, terus berjuang, kita belum menangkan apapun. Penyerang asal Prancis Oliver Giroud memperingatkan AC Milan untuk terus berjuang karena mereka sekarang ini belum memenangkan apapun. Giroud gabung dengan Milan pada musim panas 2021 kemarin. Sekarang ini ia berhasil membantu Rossoneri memuncaki klasmen Serie A 2021-2022. Milan mengoleksi 56 poin dari 26 pertandingan di Serie A. Mereka unggul 2 angka dari Inter Milan yang ada di posisi kedua. Akan tetapi Inter baru bermain 25 kali. Mereka masih berpeluang besar menggusur Milan dari puncak klasmen. AC Milan sekarang memang berada di puncak klasmen. Akan tetapi Oliver Giroud memperingatkan rekan-rekannya agar mereka tak berleha-leha. Ia ingin mereka terus berjuang dan bekerja keras, pasalnya Milan belum meraih gelar juara apapun. Kami harus berjuang sampai akhir, kami belum memenangkan apapun, tegasnya kepada majalah Giki. Milan selalu menjadi salah satu klub paling penting di dunia dan sekarang seseorang selalu mengincar posisi teratas saat mengenakan seragam ini. Saya selalu berpikir bahwa ini adalah tim yang bagus dengan campuran pemain muda dan berpengalaman yang bagus, pujinya. Stefano Pioli mendorong kami untuk memberikan yang terbaik. Kami sadar akan kualitas kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan kepuasan kepada para penggemar kami, keluar Oliver Giroud. Belum lama ini AC Milan meraih hasil positif di laga derby di La Madonnina. Milan berhasil menang atas Inter Milan dengan skor 2-1. Oliver Giroud menjadi aktor kemenangan Milan di laga tersebut dengan 2 golnya. Ia pun merasa sangat lega karena bisa mempersembahkan kemenangan bagi Rossoneri. Kami tahu kami tidak bermain bagus di babak kedua, tapi ketika kami kembali setelah jeda, kami akan kembali membalikan keadaan. Derby adalah pertandingan spesial, memberi Anda adrenalin yang luar biasa, serunya. Itu adalah emosi yang luar biasa untuk mencetak gol di bawah kurva kami, sambung Giroud.